Alhamdulillah. Kumaha sawasuna baik-baik saja. Alhamdulillah sehat. Udah lama ini nggak silaturahmi ke sini. Oh iya. Mungkin Alhamdulillah. karena kesibukan lahir mungkin jadi nggak Iya. sempat waktunya. Kapan datang dari kota? Udah lumayan lama kalau pulang. Oh, udah lama ya. Alhamdulillah. Tapi mungkin karena kesibukan. Kalau hati sih selalu deket gitu. Sahabat, ini saya kedatangan teman lama yang sudah ini sebenarnya teman akrab ya, tetapi karena memang sudah lama tidak bertemu, jadi sekarang saya sangat kangen sekali, sangat sono sekali. Tapi saya ini mau tanya ya. Mungkin kedatangan ke sini itu ada maksud apa selain silaturahmi tadi itu? Ya mungkin yang pertama itu silaturahmi gitu. Ya. Ya mungkin sama, saya juga kangen begitu ya. Karena udah lama gitu nggak ketemu secara lahir gitu, jadi ya kangen. Itu mungkin yang pertama. Mungkin yang keduanya ya istilahnya mau ngobrol-ngobrol kangen kayak seperti dulu begitu. Ngobrol-ngobrol tentang sejarah kehidupan atau yang lainnya begitu Kang Ya. Karena ya mungkin kalau kita sering ngobrol kayak begini jadi menambah wawasan dan ilmu begitu. Ya, menambah sharing. Justru saya juga bertambah ilmu itu karena ada orang yang bertanya ya. Iya. Kalau ada orang yang bertanya, saya mikir juga gitu ya. Iya. Motivasi buat saya gitu aja. Iya. Begini Kang ya, Mm-mm. kebetulan nih saya pakai pakai Kok ikat ya. bisa sama ya gitu, Iya, bisa iya. bareng begini padahal ini nggak nyeting Iya, dulu iya. ini ya. Pakai ikat. Saya jadi timbul ini mau nanya gitu sama Akang. Mm-mm. Saya kan cuman pakai aja ini ya nggak tahu gimana. Nah saya sekarang mumpung keingetan saya pakai ikat, Akang juga pakai ikat, jadi sekalian saya mau nanya begitu. Jadi kalau Akang kan kemana-mana gitu sering pakai ikat begitu. Nah jadi mungkin ada sejarahnya atau ada apanya gitu. Ada Ada maksudnya. maksudnya gitu. Jadi kenapa gitu Akang setiap kemana-kemana selalu nggak lepas dari ikat Dari begitu. ikat kepala Biar ya. sekalian saya nanti tahu begitu. Jadi sahabat begini, ini pertanyaan Boleh yang sambil merokok ya ya? boleh Ya. sambil merokok, saya juga merokok ya. Biar santai gitu. Mm-mm. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ini dari teman saya yang bernama Yuyu di sini. Ini tidak jauh rumahnya, berada Dekat. di Cikaruhang sana ya. Masih satu kampung ya? Masih satu kampung, tapi ini biasanya pergi ke kota ya, pergi ke kota. Jadi begini jawabannya. Ini ikat kepala ya. Ada bendo, ada ikat kepala. Kalau ikat kepala itu yang dibuat langsung pada waktu itu ya. Ini namanya ikat. Ini sejarahnya kalau kita lihat dalam perkembangan sejarah para wali yang suka memakai ikat itu adalah Sunan Kalijaga. Iya. Nah, Sunan Kalijaga. Nah, kalau wali menggunakan ikat kepala tentu saja ada filosofi tertentu. Jadi kepala ini kan pusat pikiran, sumber daripada segala permasalahan adanya diselesaikannya di mana? Di pikiran. Di pikiran. Nah, kalau kita sudah berpikir yang baik, ya, makanya kalau kita mau ikat selain Bismillah, maka kita sebelum memakai ikat itu pikiran kita itu harus jernih. Ya, jernih ya. Harus berpikir yang positif. Setelah itu kita pakai, ya, maka ikat. Jangan sampai kita mempunyai pemikiran yang apa? Yang negatif. Yang negatif. Nah, ini kalau ikat yang kayak begini, ini hitam dan putih. Ini adalah ikat kepala dari Cirebonan. Iya. Warna begini, ya, Cirebonan. Jadi khas Cirebon. Khas Cirebon, ya, khas Cirebon. Kalau yang ini, kalau ikat kepala yang batik agak coklat itu khas Banten, ya. Iya. Tapi ini saya kolaborasi. Sebenarnya orang Cirebon ini tidak memakai ini, ya. Iya. Itu apa namanya Kang? Ini itu ikat kepala yang dipakai orang Demak, seperti halnya Sunan Kalijaga. Jadi ada yang
ada ininya, ada yang enggak. Ya ada buntutnya ke sini, ada yang enggak. Nah, ini khas Demak. Iya, Ya, khas Demak. Dicontohkan oleh Sunan Kalijaga. Kalijaga. Jadi begini, ya. Setelah kita ikat isyarat dari Sunan Kalijaga, kenapa ada ininya? Ini bukan hanya pemantas, tapi ini adalah tamsil daripada Aji Ginang di sini, ya. Iya. Aji Ginang. Kalau secara filosofis, tapi ini secara bahasa, ya, bukan secara makna hakiki. Gitu. Ini secara tafsir saya saja, bahwa ini tepat titiknya itu di kening, ya, Iya. di kening sebelah sini. Ini pusat pikiran, Pusat, ya, pusat pikiran. Ya. Nah, yang menimbang salah yang benar pasti di sini, ya. Setelah kita ikat. Nah, jadi yang benar itu biasanya ada di sebelah kanan, ya. Yang kiri tempatnya apa? Salah. Tempatnya salah. Jadi ini laksana kusir kalau dalam delman. Iya. Kusirnya begini, ya. Nah, ini yang kiri adalah kuda yang hitam, yang kanan itu adalah kuda yang putih. Kalau kuda yang sebelah kiri ini simbolnya hawa nafsu yang jahat karena apa? Hitam. Iya, Betul. iya. Itu dalam bahasa Sundanya berarti ini tempatnya sirik, bidik, jail, kaniaya, iren, panasten, dudupak, kurumpak, ngupat, simuat, tekaupan, tepayaan. Tempatnya itu ada di sini. Nah, kalau yang kanan ini adalah simbolnya kebenaran, kebaikan, ya. Kebaikan. Jadi dalam bahasa Sundanya itu nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyai kanu titeulem, ngahudangkeun kanu Labuh. tiguling. Ya. Ini sebelah mana? Kanan. Kanan. Nah, jadi seorang kusir mengendalikan kuda itu tidak sia-sia dia itu. Jadi walaupun yang kiri jangan dibunuh itu, ya, karena akan membawa tenaga. Cepat belok ke kanan atau belok ke kiri, ya, itu yang menjadi pusatnya itu adalah kusir. Nah, kusir itu ada di sini. Ya, begitu. Jadi salah atau benar manusia itu walaupun tidak membuka kitab yang tebal, ya, walaupun tidak membuka Al-Quran, ini sudah ada di sini. Ya. Sini. Kalau orang sudah mempunyai Aji Ginang, istilahnya di sini Al-Quranul Hakim, istilahnya sudah disimpan di sini, maka orang insya Allah selamanya akan berbuat kebaikan, ya, tidak akan salah. Negara akan aman, tentrem, kemahrifah, roh jinawi. Gitu aja, secara singkatnya, ya. Jadi begitu ya penjelasannya. Ya, alhamdulillah ini mungkin inti dari silaturahmi itu bisa dapat ilmu dan pengetahuan sedetail itu. Jadi mungkin jadi akan selalu memakai ikat itu, jadi ada pengkajian, ada maksud tertentu, ya. Tapi mungkin kan kalau kita selalu memakai ikat terus kita jadi tahu ini pemikiran gitu ya, buat pemikiran bahwa ini ada ciri khasnya, tapi mungkin tidak segampang itu orang itu bahwa kita ini sudah tahu ya bahwa kata Akang tadi benar dan salah itu benar di kanan ya Kang, kiri di kiri salah. Ya, jadi sudah tahu benar salah, jadi mungkin tidak segampang yang dibicarakan gitu ya. Tidak segampang yang dibicarakan, ya. Perlu ada riado, perlu ada latihan. Jadi gitu. Ini kan pusatnya ilmu sejati di sini. Iya. Ilmu sejati. Jadi kita tidak akan tahu ilmu sejati kalau tidak ada guru sejati. Guru sejati itu, sahabat sekalian, bukanlah ruh. Guru sejati itu manusia yang hidup, ya. Dalam istilah lain adalah guru apa? Guru mursyid, ya. Kalau bahasa Islamnya, ya. Tapi kalau guru sejati, sahabat sekalian, tetap harus ada guru yang menunjukkan tentang apa? Kebenaran. Setelahnya punya ilmu sejati tidak gampang, yaitu ada jati diri. Makanya kalau orang sudah kenal apa jati diri, ya, siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Mungkin itu aja. Soalnya begini kan Kang ya, kadang-kadang manusia itu tahu mana yang benar, tahu mana yang salah gitu. Misalkan kita mau melakukan hal yang salah, kita tahu bahwa itu salah, tapi kadang-kadang kita selalu melakukannya, terpeleset ke dalam kesalahan. Ya, padahal tahu itu. Kurang bagaimana pinternya, kurang bagaimana pengetahuan tingginya, bahkan yang dibicarakan itu adalah ilmu sufi, betul nggak? Iya. Tapi kenapa orang banyak yang terpeleset, ya?
Karena memang yang pertama harus ada guru bimbingan, ya. Yang kedua memang harus sering riadoh, Iya. ya, harus latihan. Nah, mungkin secara singkatnya itu aja. Iya, iya. Jadi Terima kasih atas apanya, atas silaturahminya ya. Iya. Lain waktu kita sambung lagi gitu. Dan saya mohon maaf, saya bukan mengajari ya. Saya Iya, bukan iya. mengajari, saya juga orang biasa. ya alhamdulillah. Siapa tahu ya, siapa tahu dari pembicaraan saya ini bermanfaat untuk diri kita dan untuk sahabat-sahabat Iya, semuanya. Alhamdulillah jadi menambah ilmu ya, terutama bagi saya. Alhamdulillah sekarang bisa bersilaturahmi sama Akang di sini. Semoga ya akan diberi kesehatan, saya juga Amin. terima kasih kesehatan. Mungkin ilmu yang sangat bermanfaat sekali begitu ya bagi saya Amin. terutama gitu. Ya, Jadi biasa tahu. aja. Dan jadi iya memang harus punya guru yang membimbing kita Iya. supaya kita ini benar-benar tahu gitu dan bisa mengenal jati diri untuk Jati diri. kedepannya begitu ya. Tapi saya bukan guru ya, saya bukan guru ya. Apabila kita mencari guru yang lain saja ya. Saya hanya sebagai wartawan gitu ya. Wartawan itu yang hanya menceritakan ya. Iya. Belum tentu seorang wartawan ahli pertanian, belum tentu ahli politik ya. Iya, iya. Tapi saya hanya mewartakan saja, yang memberitakan. Silakan untuk mencari guru itu, niati dalam diri kita masing-masing. Apa yang kita cari maka akan ketemu. Iya, iya. Tergantung dari Ya, itu. Ya, Iya, iya. ya, gitu aja. Iya, iya. Gitu Terima aja. kasih Kang ya. Kayaknya ini seperti mau buru-buru mau kemana ini? Ini saya itu kan alhamdulillah ada kasab ya sedikit-sedikit. Oh, mau kerja Jadi, lagi. kebetulan ya saya mau berangkat kasab Oh, gitu, iya. berangkat. Kang Yoyo ini sekarang buka bisnis di mana? Alhamdulillah saya sekarang bisnis di Rancah ya. Oh, Tempat. buka apa? Jualan apa sana? Saya jualan kalau dalam ini chicken ya, chicken Oh. ayam crispy begitu. Oh, ya ya, sahabat, ini ada dia punya apa, jualan chicken ayam crispy di Rancah. Rancah Tepatnya di mana alamatnya? Depan bengkel Cepi Motor. Oh, depan seberang ya Cepi Motor. Tapi saya bukan iklan, ini cuma menceritakan aja ya. Gitu, ya. Jadi begitu Kang ya. Oh. Makanya saya Mau berangkat ya? ya saya mau berangkat gitu dan mohon doanya dari Ya, Akang doa ya. ya mudah-mudahan lancar gitu. Ya, ya, terima kasih. Jangan cium tangan. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.